Ya, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Bening Mulur SH MAKes. Saat ini saya mau membahas mengenai siaran pers ya, di mana di sini ditulis ada OJK peringatkan Kresna Lab terkait persetujuan tertulis konversi kewajiban kepada pemegang polis menjadi subordinate loan sol. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa ada beberapa hal yang dikatakan bahwa AJK katanya kalau memberikan data terlalu mepet. Dan di sini juga saya juga mau menyoroti tentang kebijakan OJK yang apabila betul hanya diberi waktu 1 bulan untuk sosialisasi, tentu ini berat. Wajarnya 3-6 bulan seharusnya. Kenapa? Karena ribuan nasabah AJK tersebar ya di seluruh Indonesia ini ya. Ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, ada yang di Bandung, dan di beberapa kota lainnya. Nah, bagaimana mungkin sekarang diminta semuanya pakai persetujuan tertulis wajib, padahal persetujuan tertulis sudah dilakukan ya dengan cara Google Form. Nah, kalau Google Form juga belum cukup, ya berarti harus ada tanda tangan aslinya. Bagaimana dengan yang di daerah-daerah ya? Tapi bagaimana juga sekarang juga banyak dari nasabah yang masih gaptek, sudah usia tua senja, gak bisa menggunakan alat-alat yang canggih seperti HP. Ya kita yang masih muda mungkin gampang lah bisa ngisi Google Form, jadi hal biasa. Ya, itu pun masih banyak yang gak ngerti cara ngisi Google Form gimana. Ya, sampai dikasih tahu step-stepnya cara ngisinya gimana. Dan AJK melakukan Zoom rutin dalam sehari, bisa ada 3 kali, bisa 2 kali untuk sosialisasi, di mana saya selaku lawyer nasabah juga dilibatkan. Dan untuk alasan-alasan bahwa kalau masuk sol kelemahannya apa, saya pun juga sampaikan sebagai lawyer. Ya, jadi kedudukan pemegang polis sebagai pemberi pinjaman subordinasi atau sol secara otomatis merupakan haknya atas bagian dana jaminan Kresna Life. Pemberi pinjaman sol tidak dapat mencairkan dananya apabila Kresna Life belum dapat memenuhi rasio tingkat kesehatan. Terdapat ketidakpastian pembelian pinjaman sol karena tidak ada tambahan yang masuk ke Kresna Life sehingga sangat tergantung pada kinerja Kresna Life. Pinjaman subordinasi hanya dapat memberikan tingkat bunga paling tinggi 1/5 dari tingkat bunga Bank Indonesia. Pemberi pinjaman subordinasi memiliki prioritas pembayaran lebih rendah jika dibandingkan dengan pembayaran kewajiban kepada pemegang polis dalam urutan pembagian aset jika Kresna Life dilikuidasi. Ini udah saya sampaikan juga. Jadi saya ulangi dalam YouTube saya ini. Jadi OJK pun kalau menerima YouTube saya juga tahu, saya pun bacakan dan tidak ada yang ditutup-tutupi ya dari yang OJK sampaikan. Itu semua sudah kita jelaskan kepada nasabah. Tapi sekarang kalau nasabah tingkatnya sekarang jadi kreditur preferen, tapi Kresnanya diciu, adanya cuma aset-aset berupa saham dan kertas yang harganya makin turun dan mendekati nol. Nasabah dapat apa? Tapi sekarang kita sol. Betul, kita jadi paling bawah urutannya. Tapi kalau yang di atasnya bank atau pinjaman kepada pihak ketiga lainnya tidak ada, ya kedudukan yang terakhir dengan yang pertama pun kan jadi sama-sama saja. AJK memang cuma punya utangnya ke itu aja pemegang polis. Jadi ya kita lebih baik ambil resiko dengan memilih sol, kecuali Kresna punya utang lagi ke yang lain, kita jadi urutan terakhir, ya kita juga repot ya fight dengan yang peringkat lebih tinggi. Lah AJK-nya nggak punya utang ke yang lain selain kepada Pempol. Artinya mau ditaruh preferen ataupun di pihak sol pun nanti kita mau yang pertama dan terakhir kan tetap aja AJK punya kewajibannya pada kita. Dan mau pertama dan terakhir jadi sama-sama saja, kan begitu. Kenapa? Karena nggak ada lagi utang-utang kepada pihak yang lainnya, ya. Itu yang saya mau tegaskan. Nah, kemudian mengenai waktu tadi, kami dengar AJK sudah bawa data-datanya ya ke OJK, tapi OJK bilang katanya datanya nggak bisa begitu, harus ada tanda tangan. Nah, kalau harus ada tanda tangan asli dari seluruh wilayah mengirim surat kepada OJK, kemudian OJK terima. Kemudian kebingungan cara hitungnya, suruh lagi Kresna yang menghitung. Nah, sementara kami waktu berjalan terus, kami kapan dibayarnya, kapan ini mau dealnya. Ya kan, padahal para nasabah sudah lelah kalau lihat pengusaha
sudah itikat baik mau bayar ya sudahlah, tolong direstui, jangan dipersulit, kan begitu. Tapi kita minta fungsi pengawasan. Kita juga bukan percaya begitu saja sama OJK. Yang kita butuh dari OJK itu pelayanan pengawasan. Jadi diawasin produk yang nanti keluar bahwa betul itu digunakan keuntungannya untuk bayar nasabah. Ya bukannya pengen ciu atau tidak mau cabut PKU, tetap aja di PKU terus. Gimana perusahaan mau jualan kalau di PKU terus? Ya, dan jadi itu yang saya minta, tolonglah daripada OJK jangan menerapkan sanksi, apalagi sanksinya tidak ada dasar hukum ya yang dikenakan. Jadi ini juga mesti dijelaskan yang mana dasar hukumnya sanksi PKU itu, kan begitu. Karena kalau AJK sekarang jual beli saham yang lagi bagus, dia tidak jadi pengendali di situ, sahamnya jadi banyak. Yang menurut kami itu tidak ada dasar hukumnya kalau itu jadi dianggap menjadi afiliasi dan sebagainya ya. Nah itu yang kami pertanyakan juga. Ya, kemudian kalau sudah itikat baik, udah ada kesepakatan berdasarkan, kan ada juga PJK 6 tahun 2022. Kerugian itu bisa diatasi dengan kesepakatan. Nah, kalau sampai sudah sepakat kan berarti sudah beres, tinggal dicabut PKU-nya dan jangan ciu. Nah, perketatlah OJK dengan pengawasannya. Pengawasannya ketat itu ya setelah dibuka PKU Kresna ini, berarti Kresna mulai jualan, ada income lagi, dan dipantaulah betul-betul untuk bayar nasabah. Jangan sampai ada dugaan penyelewengan kepada aset pribadi, kan itu yang nasabah takutkan. Silakan dipantau. Jadi itu dipantau untuk bayar nasabah. Ya sampai beres untuk bayar para kreditur, kan begitu. Ya. Jadi inilah yang saya mau soroti kepada OJK, juga menerapkan sanksi itu harus dengan dasar-dasar hukum yang kuat. Jangan sampai sudah terlambat memberikan sanksinya, di mana nasabah udah masuk sampai 6,4 T baru ada sanksi. Nah itu udah merugikan nasabah. Harusnya sanksi sedini mungkin ya, baru nilai 100M atau 200M baru itu sudah memberikan sanksi atau kasih peringatan. Ya bukannya sudah sampai 6,4 T baru di PKU kemudian mau cabut ciu, bahkan yang membahayakan. Ya, jadi diduga ini ada diskriminasi. Kenapa perlakuan terhadap Bumi Putra yang begitu cepat bisa beres, perlakuan juga terhadap Buana Arta yang udah sekian lama padahal dia lebih dulu gagal bayar, tapi PKU cuma sebagian, AJK PKU-nya seluruhnya. Ada dugaan diskriminatif dalam perlakuan terhadap perusahaan asuransi ini, karena AJK sebenarnya sudah mulai bayar kita, dan kalau tidak waktu itu PKU-nya segera dibuka mungkin sampai sekarang pun tidak macet. Tapi Kresna udah menunjukkan itikat baik bayarnya AJK, tapi ternyata PKU tetap tidak dibuka, padahal sudah mau keluar 1,4 T dan lebih dari 50% lunas. Sementara perusahaan yang lain belum. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ya, jadi kami minta dengan tegas ya supaya OJK betul-betul jalankan fungsi pengawasan dan fungsi perlindungan konsumen. Jangan dikit-dikit ciu, karena kalau ciu, meskipun kami disebut, para klien kami disebut preferen atau yang lainnya, suruh bagi-bagi saham yang nilainya makin jatuh, kita bisa dapat jong. Ya, tapi kalau ada harapan dari AJK bisa usaha dan kemudian berjalan baik, tentu mesti lebih besar harapannya kami para nasabah akan terbayar. Ya, kemudian untuk laporan di Bareskrim, nah AJK suruh suntik modal dari PSP, tapi PSP sendiri dengan beberapa direktur dan lainnya termasuk rekening AJK diblokir oleh laporan beberapa gelintir nasabah. Nah, padahal di sini nasabah yang melapor juga harusnya mencabut lah LP itu ya, atau lakukanlah perundingan atau bergabung dengan tim 5. Kenapa? Karena laporan hanya beberapa gelintir ini merugikan nasabah. Saya sendiri termasuk salah satu yang waktu itu melaporkan di kepolisian, dan saya sudah cabut ya, karena memang sudah ada pembayaran juga dan ada kesepakatan kan, ada kesepakatan. Jadi kesepakatan itu diantaranya juga melalui PKPU itu udah baik ya, melalui kesepakatan tersebut. Artinya apa? Ya sekarang jangan sampai laporan dari beberapa gelintir orang menyengsarakan sekian banyak. Jadi kami mengajak para nasabah, kita buat Google Form-nya dan juga kita bikin surat permohonan. Satu, permohonan tidak dilakukan penahanan terhadap direktur AJK. Karena kalau dia sampai ditahan, kemudian dia nggak bisa kerja, katanya nggak bisa bayar kita juga repot. Ya, jadi yang kita minta sama dengan OJK. Kalau
dia ini PKU udah dibuka, kemudian usaha bisa berjalan, dana diselewengkan, kami tentu yang akan melaporkan baik pidana maupun perdata silakan ditahan, nggak ada lagi kita kasih kesempatan kan begitu. Tapi kalau ternyata ditepati janji akan terbayar semuanya kan lebih bagus selesai dengan cara perdamaian ini. Jadi kita minta para pelapor juga membuang ego masing-masing gitu ya. Karena saya sendiri juga pelapor, ada juga dari Medan. Nah, kalau nggak salah Ibu Juliana Pauli, suaminya namanya Robi juga sudah mencabut laporan polisinya. Yang di Surabaya juga ada yang bikin laporan polisi juga udah ada yang cabut. Jadi banyak yang cabut juga. Artinya apa? Kalau jangan disebut-sebut ada 1.700 atau sebagainya. Mana datanya? Karena diduga ini tidak ada sebanyak itu, hanya beberapa belas atau beberapa gelintir orang saja yang melakukan laporan. Karena mayoritas termasuk saya saja juga ikut mencabut ya laporan polisi saya. Jadi di sini yang menurut saya kita harus sama-sama meminta ya kepada Bapak Kapolri ya, kepada Bapak Presiden, jadi jangan sampai ada penahanan dan jangan sampai juga kasus ini diteruskan. Karena kalau diteruskan menyengsarakan nasabah, kalau suruh tunggu 5 tahun lagi kasus ini baru selesai. Kenapa? Kalau sampai ada penahanan pun selesainya 5 tahun lagi, karena polisi ini baru di polisi, belum sidang loh, belum dikasih ke jaksa, belum naik ke PNPT MAPK. Kalau selesai 3-5 tahun lagi sudah sahamnya semakin sentimen negatif semakin turun, kita akan semakin dapat jong. Tapi kalau sekarang blokir dibuka, berarti kan rekening yang tadinya dipakai untuk membantu nasabah yang sakit, kanker otak dan sebagainya, atau sakit yang lainnya juga banyak yang bisa diselesaikan. Karena sampai September sebelum diblokir juga untuk yang butuh khusus kayak lansia dan yang sakit-sakit masuk rumah sakit, AJK itu mesti bayar. Dan sejak diblokir oleh Bareskrim benar-benar tidak bayar sama sekali. Kalau untuk yang sehat memang yang tidak ada kasus khusus kemarin sampai bulan Maret ya, itu pun akibat PKU nggak dibuka kan. Tapi dengan dana yang ada pun untuk yang darurat dan urgent AJK mesti mau bayar. Ya, jadi jangan sampai sekali lagi dengan laporan polisi beberapa gelintir orang aja membahayakan kepentingan umum. Untuk itu nanti kami himbau para nasabah yang percaya ya dengan sistem yang dimana kita minta satu pintu OJK yang mengawasi dengan ketat. Jadi kalau ada penyelewengan dana setelah PKU dibuka tidak dilakukan pembayaran terhadap kita, maka menurut saya yaitu kita yang akan lapor rame-rame baik pidana maupun perdata terhadap AJK. Karena kalau dia udah berani begitu sampai terus-terusan jump, saya pikir dia punya etikat baik memang untuk bayar. Ya nggak mungkin sekarang dia menyanyiakan kesempatan itu. Kita berikan kesempatan ternyata dia berbuat nggak betul kan, konsekuensinya AJK pun akan tahu. Kita nasabah pun bisa bersatu people power melakukan gugatan baik secara pidana maupun secara keperdataan, bisa sama-sama kita class action kan begitu. Makanya kami minta juga AJK betul-betul tepati janji kalau ini sudah beres. Dan kepolisian juga kami minta untuk perkara ini segera dihentikan, karena AJK mau bayar kita, kami akan segera lapor apabila terjadi penyimpangan daripada uang-uang yang dari hasil nanti dia berjualan begitu kan. Kami juga minta nanti tim nasabah adalah dari tim 5 nanti ikut memantau ya kalau bisnisnya sudah jalan ini, untuk benar-benar memberikan laporan yang transparansi bahwa uang itu untuk pembayaran dan lebih utamakan membayar nasabah, tidak merugikan para nasabah baru yang kemudian nanti datang. Karena memang kalau sentimen pasar positif tentu kami yakin akan menarik investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri ya. Karena perusahaan asuransi ini sebenarnya menarik ya, bisnisnya menarik, cuman karena ini ada terjadi gagal bayar ya baru jadi terjadi seperti ini. Jadi inilah yang ingin kami sampaikan ya. Jadi mohon OJK tidak ciu dan tolong cabut PKU-nya supaya bisa berjualan lagi, dan OJK tolong memantau dari segi pengawasan. Ya kita pun tidak segan-segan siap melaporkan baik secara pidana maupun perdata apabila AJK ingkar janji. Kemudian kepada kepolisian kami minta segera dihentikan, dan atau kalau enggak kami juga mohon permohonan tidak dilakukan penahanan supaya direkturnya AJK juga betul-betul bisa bertatap muka dengan kami sambil berjualan yang lain-lain dan sebagainya ya. Tidak dalam kondisi biasanya pengusaha kalau sudah masuk ke dalam
yang akhirnya lebih memilih fight daripada bayar. Dan tentu ini yang jadi merugikan kami, padahal kami sudah komitmen kalau ini selesai tentu pengusahanya juga biasanya akan bayar dan kooperatif ya. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi di sini tolong dari polisi juga bijaksana di dalam menyikapi laporan dari berbelit orang, dan tolong segera dibuka blokirnya supaya bisa diteruskan lagi pembayaran. Dan kami mengundang para pelapor juga untuk gabung dalam tim 5 untuk memantau terselesaikannya pembayaran kepada seluruh nasabah ya. Jadi karena kalau sudah dilakukan pembayaran, sudah dilakukan cicilan, apalagi juga cicilan itu juga sudah diterima, seharusnya sudah menjadi keperdataan juga ya. Dan jadi di sini pendapat hukum yang ingin saya sampaikan ya, jadi kami himbau kepada para nasabah juga ya, supaya kita juga cepat dibayar, kasus ini cepat selesai. Mari kita juga nanti membuat Google Form-nya ya, atau kita juga kirim surat rame-rame ke Pak Kapolri, Dirtipideksus, Kabar Eskrim, Kadif Propam ya, Karowasidik ya. Itu kami Presiden Joko Widodo tentunya, kemudian Menko Polhukam Mahfud MD, kita kirim semuanya. Kita sampaikan no viral no justice, bahwa kita mau dibayar dan kita sudah selesai, sudah ada perdamaian, dan AJK pun mau bayar. Karena apa? Bukti bahwa AJK itu memang mau bayar. Dia menyampaikan juga kepada saya juga bahwa setelah nanti persetujuan sol, kan kita nggak langsung otomatis sol, ada tahap berikutnya, harus bikin perjanjiannya juga. Dan kesepakatan itu udah disepakati mengakomodir kepentingan pemegang polis dan AJK. Jadi duduk bersama itu disusun betul-betul win-win solution, di mana AJK betul-betul harus bertanggung jawab menyelesaikan dan membayar kepada kita, yang mana dia sudah janji mungkin cuma perlu grace period 6 bulan dan menyelesaikan 3-5 tahun selesai, dibanding dengan upaya pidana yang nungguin kerapat sampai 5 tahun lagi baru bisa mulai dieksekusi. Itu pun kalau nggak ada gugatan-gugatan yang lainnya yang kemudian juga minta sita sehingga aset nggak jadi dibagikan ya. Jangan sampai terjadi seperti Wana Arta. Anda tahu sekarang sudah diciu ya, sahamnya nggak mungkin naik lagi, likuidator sekarang bahkan mau membagikan begitu saja kan ya, dengan ketidakfairan juga. Memang likuidatornya ditunjuk oleh yang saat ini sudah jadi tersangka ya, PSP ya. Nah itu yang saya sayangkan. Nah kita nggak mau ya jadi ciu seperti Wana Arta. Kita maunya kita dibayar ya, jadi tidak ada ciu. Kemudian kita minta PKPU, kita minta PKU, batasan kegiatan usaha ini dibuka kembali, dicabut ya sanksinya supaya bisa bayar. Kemudian ya kita juga tentunya minta tentang laporan polisi ini supaya kita mengajukan permohonan tidak lakukan penahanan, dan kita minta perkara dihentikan karena ini menyangkut hidup orang banyak. Toh kalau dia menyimpang daripada hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan, kita juga bisa ramai-ramai laporkan secara pidana maupun perdata. Demikian, salam sehat, terima kasih.